Salam budaya, salam rahayu untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel Dunia Keris dalam program Tukar Kawruh. Pada episode kali ini kita akan menelusuri bagaimana batik mulai dikenal di Nusantara. Berbagai pengaruh yang membentuknya hingga bagaimana batik kemudian berkembang dan masuk ke lingkungan keraton. Batik merupakan salah satu warisan budaya yang sangat melekat di kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa. Di balik keindahan motifnya, batik menyimpan perjalanan sejarah yang panjang, dipengaruhi oleh berbagai pertemuan budaya serta perkembangan tradisi lokal. Dalam catatan sejarah, pada abad ke-17, para pedagang dari Gujarat, India yang datang ke Jawa diketahui turut membawa kain batik. Teknik menghias kain seperti membatik dan menenun telah dikenal di India sejak abad ke-6 atau abad ke-7. Kain-kain dengan teknik serupa seperti tenun ikat di wilayah Lasem ataupun Tuban bahkan memiliki kemiripan dengan model batik gerobokan yang memadukan teknik tenun dan teknik pewarnaan. Sementara itu, peneliti tekstil Dr. Matibel Jitinger, maaf jika saya salah mengucapkan, berpendapat bahwa batik di Jawa memiliki kemiripan dengan teknik dari Tiongkok, khususnya dalam penggunaan stensil. Pada teknik ini, desain terlebih dahulu digambar dan dipotong di atas kertas, kemudian ditempelkan pada kain sebagai penutup sebelum proses pencelupan warna dilakukan. Jadi itu tadi, beberapa pendapat sebelumnya memang mengatakan bahwa batik di Jawa dipengaruhi oleh budaya luar. Namun, jika kita melihat peninggalan sejarah di Nusantara, terdapat indikasi bahwa ragam hias yang menyerupai motif batik telah ada sejak zaman sangat awal. Pada arca peninggalan zaman Sriwijaya Sailendra, pola busana yang digambarkan menunjukkan kemiripan dengan desain batik. Salah satu contohnya terlihat pada arca Siwa dari Singosari di Malang pada abad ke-13 yang menampilkan motif kawung dengan isen yang hampir menyerupai pola ceplok. Kemudian menurut Harjonegoro, salah satu pelopor batik di Indonesia, mengatakan sejak awal teknik menghias kain sudah dapat ditelusuri sejak masa pembangunan Candi Borobudur. Ia menyebutkan bahwa pada masa itu putri dari Pajajaran sering menggunakan kain sutra yang dihiasi dengan teknik celup rintang, menggunakan ketan sebagai perintangnya. Teknik sederhana ini diduga menjadi salah satu gagasan awal yang kemudian berkembang menjadi teknik batik. Kemiripan tersebut juga terlihat di berbagai relief candi di Jawa. Ragam hias pada relief memiliki pola yang sangat dekat dengan motif batik, meskipun tidak dapat dipastikan apakah relief candi ini terlebih dahulu mempengaruhi batik atau malah sebaliknya. Yang jelas, motif-motif tersebut telah dikenal pada masa pembangunan di Candi Jawa. Beberapa bukti juga menunjukkan bahwa ragam hias yang menyerupai motif batik tetaplah ada sebelum pengaruh budaya asing masuk ke dalam Nusantara. Hal ini terlihat dari ornamen candi dan patung di Jawa yang memiliki pola serupa dengan motif batik. Diperkirakan teknik membatik mulai berkembang di lingkungan keraton sekitar abad ke-13, terutama untuk membuat perlengkapan upacara seperti nyamping atau kain panjang. Sebelum itu, pada masa awal perkembangannya, kegiatan membatik tidak hanya dilakukan di lingkungan keraton, tetapi juga para petani juga mengerjakannya sebagai aktivitas sampingan sebelum mereka turun ke sawah. Namun ketika musim padi sudah tiba, biasanya kegiatan itu dihentikan untuk sementara. Seiring waktu, keterampilan membatik mulai masuk ke lingkungan keraton. Di sanalah kualitasnya ditingkatkan. Lilin yang sebelumnya sederhana ditingkatkan kualitasnya. Kemudian kain mori yang kasar diganti dengan kain yang lebih halus dan motif-motifnya dibuat
lebih halus serta teratur. Namun karena cikal bakal batik keraton berasal dari masyarakat luar keraton, terutama petani, banyak motif klasik yang tetap menggambarkan kehidupan agraris. Harjonagoro mencontohkan dari beberapa motif seperti Sidoluhur, Sidomukti, dan berbagai motif alas-alasan lainnya yang menampilkan ornamen dedaunan, bunga, dan unsur-unsur alam yang dikaitkan dengan kehidupan pertanian. Dengan demikian, kita dapat melihat bagaimana perjalanan awal batik di Indonesia berkembang dari berbagai pengaruh budaya, kemudian tumbuh dan diperkaya oleh tradisi lokal masyarakat Nusantara, dari teknik menghias kain yang sederhana hingga akhirnya masuk ke lingkungan keraton, berkembang menjadi karya seni, syarat makna, filosofi, serta simbol kehidupan masyarakat Jawa. Begitulah gambaran singkat mengenai sejarah awal mula batik di Indonesia dan bagaimana batik mulai memasuki lingkungan keraton. Pada episode selanjutnya, kita bisa membahas lebih jauh mengenai berbagai macam motif batik dan makna yang terkandung di dalamnya. Silahkan panjenengan tulis di kolom komentar sekiranya motif apa yang menurut panjenengan menarik untuk kita bahas pada episode selanjutnya. Untuk itu, jika saya ada salah ucap ataupun literasi mungkin yang kurang tepat, saya mohon maaf dan panjenengan bisa koreksi atau tambahkan untuk literasinya di kolom komentar. Saya Bahar, pamit undur diri, mohon maaf. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.